Selamat malam, jumpa kembali di Suara Gailar. Malam ini kita kedatangan dua orang muda yang berposisi sebagai penyelenggara pemilu dan tentu saja pengawas pemilu ya. Kira-kira begitu. Ada Pak Ketua KPU, Bung Freddy. Ada Pak Ketua Bawaslu. Salam Suara Gailar. Salam Suara Gailar lah. Jadi tujuannya memang untuk supaya masyarakat ini, para Widadi Buha mereka bisa tercerahkan lah dengan kehadiran beliau berdua ini. Sehingga bisa dengar langsung dari pohonnya. Dari pohonnya kira-kira. Jadi Pak, beliau berdua ini apa? Semangat sehat. Sehat. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya kira ini pekerjaan yang cukup berat ya. Tapi dengan jiwa muda saya kira bisa terselesaikan. Yuk. Saya coba ke Pak Pri dulu ya, Pak Ketua KPU ya. Karena saya mau tanya begini Pak. Ini kalau masalah penyelenggaraan saya rasa persiapan sudah matang ya. Tapi ada selama proses itu kendala apa yang paling bikin pusing lah kira-kira di khusus Sumba Tengah. Khusus Sumba Tengah untuk persiapan. Kendalanya persiapan ya termasuk itu. Kalau kendala ya kalau Sumba Tengah, untuk Sumba Tengah saya pikir kendala kita tidak terlalu apa ya. Tidak seperti mungkin kabupaten-kabupaten lain yang luas wilayahnya besar, ada yang kabupaten kepulauan kayak gitu. Kita masih satu daratan semua, hanya topografi wilayahnya yang ada yang dataran tinggi juga di sini juga ada di pegunungan. Yang kendala yang paling utama adalah namanya kita daerah tertinggal ya, harus jujur kita katakan. Dalam persiapan menjelang pemungutan ini, contohnya misalnya jaringan listrik. Kita di sini belum begitu memadai untuk semua desa. Nah, ini juga kan pasti berpengaruh di hari H nanti. Tapi dari kami sebenarnya sudah memitigasi, juga berkolaborasi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan saya pikir komitmen pemerintah dan pemerintah desa juga mendukung untuk suksesnya ini. Jadi keterlibatan elemen-elemen ini penting ya. Penting, sangat penting. Apalagi tentu masyarakat juga. Tapi peran aktif masyarakat ada. Proses. Kalau selama proses sejak tahapan ini, jadi perlu kami gambarkan ya, Om Irsan, sejak tahapan ini diketok tanggal 14 Juni 2022, partisipasi masyarakat untuk semua kegiatan, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh KPU, oleh rekan-rekan juga kita dibawa di ad hoc, di PPK, di PPS, ini sebenarnya sudah baik. Partisipasinya juga sudah luar biasa. Bayangkan dari proses coklit misalnya, waktu data pemilih, itu kalau ada data yang keliru misalnya, itu masyarakat proaktif untuk menyampaikan kalau tanggal lahirnya keliru, misalnya kayak gitu. Jenis kelaminnya keliru misalnya. Itu masyarakat sudah proaktif untuk mengecek itu, dan pada akhirnya KPU harus memperbaiki data itu. Kita terakhir kemarin misalnya contoh data itu selesai di tanggal 7 Februari kemarin. Iya, itu total keseluruhan semua. DPT itu. Jadi dia kalau di 7 Februari kemarin itu kita istilahnya, kalau dalam istilah pemilu, istilah KPU itu DPTB. Jadi daftar pemilih tambahan. Jadi penyusunan daftar pemilih tambahan. Tapi tahap yang kedua, ada kondisi di situ. Ada yang ini dia bersekolah di
luar TPS-nya, bekerja di luar TPS-nya, dia kena tahanan atau rehabilitasi. Terus yang terakhir itu yang berkaitan dengan sakit. Jadi kalau dia sakit begitu, berobat dan pada hari pemungutan suara dia tidak ada di TPS-nya, itu bisa pindah. Ini pemilih ini yang kemarin terakhir diurus tanggal 7 Februari. Nah, tapi kalau DPT itu sudah dari bulan Juni tahun lalu, dari 2023. Di kami 21 Juni itu menetapkan DPT Kabupaten Sumber Tengah. Pak Ketua, kalau cuma DPT berapa gitu? Kalau kita itu dari 6 kecamatan, 65 desa, DPT kita di angka 57.654. 57.000. Jadi kita ini sebenarnya kabupaten dengan jumlah pemilih yang paling sedikit di Nusa Tenggara Timur. Nanti kedua yang paling sedikit itu Sabure Jua. Mungkin karena penduduknya juga masih sedikit tuh. Kita lebih sedikit dari Sabure Jua. Iya. 57.000. Oke. Saya coba ke Pak Ketua Bawaslu. Jadi, Ombu, Bawaslu ini kan badan yang ngawas pemilu ya. Ya. Itu mungkin banyak yang belum sadar, para dari buha mereka. Apa sih sebenarnya yang diawasi dari Bawaslu dalam konteks konteks proses penyelenggaraan pemilu? Iya. Silakan, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Host. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu. Kemarin Betul. Terus Dirgahayu Game KI yang ke-74 dulu lah. Sama persis ya. Oke. Nah, kaitan dengan peran-peran Bawaslu, memang kami ada 11 tahapan besar yang harus perlu dilaksanakan oleh teman-teman di KPU. Dan tugas Bawaslu itu pertama sebenarnya soal pengawasan seluruh tahapan yang ada di 11 tahapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kami sebagai Bawaslu, background kami sebenarnya dalam kapasitas ini sebagai penegakan hukum pemilu. Nah, artinya apa? Sejak dari pertama sekali mulai dari pasca pencalonan, terus pemberkasan terkait dengan syarat pencalonan, sampai dengan sekarang kita sudah mendekati injury time lah, saya bilang. Injury time yang saya maksudkan adalah kita sudah mendekati pada puncak 11 tahapan itu ada pada pungut hitung. Nah, kemarin kalau kita ikuti, ini yang menarik sekarang Pak Rizky, kalau di pemilu 2019 itu hampir 165 hari tahapan proses kampanye sedang berjalan itu. Tapi yang menarik hari ini adalah kita diberi waktu oleh penyelenggara teknis dalam hal ini KPU, itu kita punya waktu hanya 75 hari. Nah, dalam prospek kepentingan kami sebagai penegakan hukum pemilu, artinya perspektif Bawaslu menegakkan hukum pemilu itu mengawasi apa kerja-kerja KPU, apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan kami sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk sedang memantau atau memate-mate mereka, tidak. Tapi kita coba sampai waktu itu di 2022 Pak Ketua ya, kita bikin grup bersama lah. Nah, ini yang saya mau jelaskan hari ini supaya kita juga memberikan pendidikan penjelasan politik sama warga masyarakat kita. Selama ini yang terbangun framing bahwa Bawaslu dan KPU seolah-olah ada ada gap begitu. Tidak. Jalan-jalan sendiri, KPU jalan, Bawaslu tidak. Kami justru dalam kapasitas sebagai penegakan hukum pemilu, justru karena sebenarnya turut membantu membackup porsi-porsi sesuai dengan tahapan yang ada untuk sesuai dengan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kapasitas kami sebenarnya di Bawaslu itu, tagline kami sebenarnya awasi, cegah, dan tindak. Jadi dalam spirit itu, kami bersepakat bahwa segala sesuatu dalam penegakan hukum pemilu itu, dia harus berimplikasi terhadap bagaimana kita memberikan dulu upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahan misalnya seperti apa? Kami surati partai politik, kami surati pemerintah daerah,
kami surati semua yang berkaitan dengan warga masyarakat yang dilarang dalam dalam tata cara perundang-undangan kita termasuk yang berkaitan dengan aparat desa. Karena apa? Aparat desa sampai dengan di level bawah itu mereka masuk pada tataran yang namanya tergabung dalam anggaran negara. Jadi kalau mereka masuk pada tataran itu, mereka turut memberikan hembusan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan nebeng program-program pemerintah. Tapi kalau mereka pada tataran itu coba untuk coba untuk netral, tidak harus terstruktur dan sistematis untuk numpang, istilah kerennya orang kita Sumba Tengah, numpang tenar lah istilah. Kalau numpang tenar di program pemerintah, kami lawan. Dan itu salah satu spirit kami dalam konteks penegakan hukum pemilu. Itu. Tapi pada prinsipnya itu tadi, kita tidak mau menjerumuskan juga saudara-saudara kita sebagai warga masyarakat Sumba Tengah ada pada prospek penindakan begitu. Kita pada level pencegahan dulu, awasi, cegah, dan tindak. Itu spirit awal kami. Dan sesuai dengan orang bilang kan orang Indonesia ini kabupaten keluarga lah. Mas kita mau masuk gitu punya saudara keluarga sendiri di level penindakan gitu. Kami punya lex spesialis penindakan hukum pemilu. Tapi kita coba untuk ramu dalam bentuk kearifan lokalnya kami. Kita coba dulu upaya untuk menggarap saudara kita yang ada di Kabupaten Sumba Tengah dalam perspektif kekeluargaan. Tapi pada level itu setelah kami coba untuk menegur, mengingatkan dalam bentuk yang pakai flyer, apa segala macam, tidak juga diikuti oleh rekan kami di partai politik sebagai peserta pemilu, kami harus tindak. Dan itu roh yang harus kami perlu tegakkan begitu. Pendekatannya pendekatannya manusiawi lah. Manusiawi. Tidak terlalu otoriter atau bagaimana mendiskreditkan itu. Tapi benar ya Pak, kerjasama dengan. Iya. Kalau mau dilihat dari ini kan tahapannya kita sudah selesai. Ini hari ini tahapan ke-7 sudah hampir selesai. Jadi nanti jam 23.59 hari ini tenang Mas, bahasanya KPU itu 23.59 selesailah tahapan itu. Jadi contoh kampanye ini kita selesai tanggal 10, besok tanggal 11 kita masuk tahapan ke-8 untuk masa tenang. Bersih-bersih itu. Ya, itu beliau-beliau sudah ya. Iya, kita sebenarnya kalau di tata cara perundang-undangan kita termasuk di Undang-Undang 7 itu kita harus berkolaborasi dengan pemerintahan ke KPU, terutama dalam hal mereka sebagai penyelenggara teknis yang turut memberikan kita untuk menghadirkan ini proses tahapan kampanye ini. Kedua, Pak Rizky, memang selain itu kita melibatkan pemerintah daerah. Jadi tiga pilar utama ini dalam hal mensukseskan pemilu. Tadi kami sempat mensurati rekan-rekan kami di pemerintah daerah dalam hal ini Kasat Pol PP sudah surati, terus sempat mau berdiskusi dengan beliau tadi karena pas bertepatan kegiatannya KPU tersempat. Tapi surat itu untuk besok kami lakukan apel siaga sekaligus patroli minggu tenang. Itu untuk apa? Supaya semua besok di tahapan momentum ini tidak ada lagi APK unsur kampanye termasuk dalam bentuk apa. Saya tadi di WA oleh salah satu caleg juga, bagaimana apakah saya bisa berkunjung di keluarga-keluarga. Ya saya bilang gini, Pak Fris, tidak apa-apa saya bilang. Kalau berkunjung ke keluarga itu, memang kita ini orang Sumba Tengah ini kan tidak ada masalah. Tapi kan dalam konteks berkunjung itu menghadirkan unsur-unsur kampanye di minggu tenang, itu tidak boleh saya bilang. Itu dalam upaya pendekatan lewat komunikasi pribadi yang ada terbangun di kami semua di partai politik termasuk di caleg-caleg. Kami tidak anti dengan itu. Bahkan kami roadshow ke seluruh partai politik. Untuk apa? Untuk kembali meluruskan bahwa kita lahir dari undang-undang yang sama. Kita lahir dari undang-undang 7. Yang hadirkan undang-undang 7 siapa? Ini adalah partai politik. Jadi kami coba untuk merubah mindsetnya masyarakat yang selama ini, termasuk partai politik yang selama ini bilang Bawaslu adalah seolah-olah dalam tanda kutip ya, ini kalau lihat Bawaslu kayak begini gitu. Kalau saya di era hari ini tidak bisa begitu. Yang salah kita coba untuk luruskan
yang benar kita coba dudukkan secara tata cara prosedur yang ada begitu. Jadi kita membangun demokrasi ini kan kita lahir sejak dari pasca reformasi 98, baru sekarang kita bilang merdeka dari pasca pendekatan reformasi itu begitu 98. Jadi memang harus pendekatannya memang tidak gerasa gerus. Tidak gerasa gerus. Udah Sumba Tengah karena takutnya tersinggung lah atau Kabupaten keluarga hangat lah kan. Kasihan. Pak Akang lagi begini. Itu lah susah. Pak ini kan masih muda, jiwanya masih energinya masih kuat. Tapi Pak, saya mau tanya, ini kalau ada peraturan baru di KPU tentang proses yang berbeda dengan aturan sebelumnya, yang mungkin masyarakat belum atau lidah di mereka belum tahu. ini terkait apa kira-kira Tentang proses ini, penyelenggaraan ini. kalau sekarang yang baru itu contoh misalnya mengelola laporan dana kampanye, jadi penyampaian dana kampanye. Kalau yang lalu itu dia tidak disatukan dengan proses kampanye. Kalau sekarang dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepas bisa. Jadi macam kayak gini, partai politik mau ngurus dana kampanye, laporan dana kampanye maksudnya apa? Itu harus betul-betul connect dengan apa yang kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya ada kegiatan kampanyenya, ya harus ada dana kampanyenya. Kan tidak bisa kita bilang orang tempel baliho sepanjang jalan ini di Wakul sampai ke kecamatan-kecamatan, tapi tidak ada pengeluaran, kan tidak mungkin. Tentu itu dia pasti bersumber entah dari calonnya, entah dari keluarga calonnya, entah dari pihak lain misalnya perusahaan atau corporate yang menyumbangkan untuk proses kampanye itu mestinya harus dilaporkan. Nah, kami yang lalu di bulan Januari di tanggal 7 itu terakhir menerima laporan awal dana kampanye dari seluruh partai politik peserta pemilu. Nah, di tanggal 7 itu syaratnya kalau misalnya partai itu partai peserta pemilu ya, bukan partai politik yang di luar peserta pemilu, tapi partai peserta pemilu itu kalau dia menyampaikan laporan awal dana kampanye, ini dia terus menjadi peserta pemilu. Tapi kalau dia tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, kepesertaannya bisa dibatalkan. Bisa gugur. Ya, diskualifikasi. Jadi dia bisa dibatalkan. Jadi Undang-Undang 7 itu di situ di dalam Undang-Undang 7 telah maksud saya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu telah dinyatakan bahwa apabila partai politik tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, maka kepesertaan pemilunya itu dibatalkan. Yang kedua, kalau partai politik itu nanti di tanggal 23 Februari sampai 29, kalau tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, itu meskipun ada calon terpilih nantinya, itu calon terpilihnya tidak ditetapkan. Ya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tentang dana kampanye dan kampanye. Jadi kalau ini terakhir besok jadi di tanggal 11 jam 23.59 partai harus melaporkan laporan pemberi sumbangan dana kampanye. Jadi siapapun yang memberi sumbangan berkontribusi bagi calon itu, bagi partai itu dia berkampanye, partai politik harus melaporkannya, baik itu secara partai maupun caleg-calegnya, calon-calonnya itu harus dilaporkan, supaya nanti dari laporan pemberi sumbangan ini, nanti akan menjadi bagian yang utuh dari laporan penerimaan dan pengeluaran. Jadi laporan pemberi sumbangan ini, kalau orang misalnya, dia sumbang dalam bentuk barang. Jadi ada kategori sumbangan itu. Ada sumbangan itu berupa uang, ada berupa barang, ada berupa jasa. Ini harus istilahnya harus dihitung rupiahnya dan dilaporkan.
nantinya dari laporan-laporan ini, dari 3 laporan tadi ini yang saya sebutkan, laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jika ini dilaporkan nanti secara utuh oleh partai politik, baru nanti disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, sehingga dari hasil itu ada penilaian patuh atau tidak patuh terhadap proses yang kita bilang proses audit itu, ada pernyataan begitu yang dikeluarkan oleh akuntan. Itu menarik Pak Ketua. Jadi Pak Ketua Bawaslu, maksudnya laporan ini nanti Pak mereka harus tahu juga laporan dana. Harus tahu. Jadi kalau misalnya ada, misalnya nama tiba-tiba ada muncul di situ, saya status itu bahaya lah kalau kita. Iya, memang salah satu prinsip utama dalam hal sumbangan dana kampanye itu kan soal mencari tahu sumber dana dari mana. Itu salah satu substansi dan prinsip dasar itu. Kedua, apakah sumbangan dana kampanye dia berkonsekuensi terhadap sumbangan dari pemerintah atau dari unsur-unsur mana. Sehingga akuntan publik dalam hal ini coba untuk memastikan terkait dengan dana kampanye untuk lebih pada tataran berapa ini yang sumbangan awal dana kampanye dan berapa sumbangan yang diberikan dari pihak-pihak luar. Itu sebenarnya supaya mengetahui. Kalau misalnya, tapi hampir sebagian besar yang kami coba amati kemarin di teman-teman KPU itu, hampir donatur luar itu sama-sama kita lihat itu hampir sama sekali tidak ada di semua dari tidak ada lah kalau kategori kasar itu tidak ada sumbangan dana yang mencurigakan begitu. Oh ya. Dinilai ada praktik pencucian uang. Ya, bisa. Karena memang ini seluruh laporan dana kampanye ini kan terkoneksi. Jadi jadi di aplikasinya namanya Sikadekas, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Jadi kalau misalkan Bawaslu, dia bisa mengecek itu. Nanti PPATK juga kayak gitu, KPK juga kayak gitu, Polri juga bisa mengakses itu. Terus nanti kantor akuntan publik mengakses itu. Jadi setelah seluruh dokumen ini sudah selesai, dilaporkan, diupload oleh partai politik dalam aplikasi itu, ya lembaga-lembaga ini yang berkepentingan ini pasti mengakses itu. Jadi tadi kalau Pak sempat sentil misalnya, kira-kira kalau pensiun ya bisa jadi mungkin bisa jadi ya, tapi sebenarnya substansinya adalah demokrasi ini kita bisa bilang dia tidak murah, tidak juga mahal, tapi minimal dia harus transparan. Semua publik harus tahu siapa yang bergelut di dalam dunia politik, terutama yang maju dalam kontestasi. Dia sebenarnya dia maju dengan apa, dia maju pakai apa. Itu harus disampaikan kepada publik agar publik tahu, oh ternyata beliau berjuang, ada yang menyumbang, beliau menyumbang sendiri kayak gitu. Ini semua nanti publik juga akan tahu, akan mengakses itu. Saya rasa itu informasi yang baik, karena selama ini kan kita paling dengar-dengar kalau sudah caleg ya berarti otomatis dia bilang kalau tidak ada oligarki di belakangnya. Kalau ada informasi itu saya kira baik. Tapi akhirnya kita bergeser lagi ke masalah ini kan gini Pak. Masalah money politik ini kan menjadi sorotan toh. Ini kadang bikin kacau juga ini. Lemon crazy orangnya, setan yang gila. Jadi lebih parahnya nih kalau ternyata yang melakukan itu, yang terlibat dalam praktek liar itu, ada ASN itu bahaya. Jadi pandangan Pak berdua nih, politik uang saya rasa pasti sudah itu kasar. Tapi kira-kira pandangannya ini bagaimana sih kalau politik uang itu? Bagaimana Pak berdua itu? Ya memang kita ini kan pada prinsipnya begini, khusus untuk money politik ini sebagai musuh bersama lah begitu. Musuh bersama yang kita terus menghembuskan ke permukaan, terutama ke publik, bahwa ini tidak bagus. Dalam kontestasi politik praktik isu itu, bahwa
money politik itu bukan salah satu alat yang turut membangun terkait dengan pendidikan politik di Kabupaten Sumba Tengah. Itu dulu. Yang kedua, Pak Host, berkaitan dengan apa dampak-dampak dari money politik. Sebenarnya kalau kita dari pendekatan perspektif penegakan hukum, saya harus perlu sampaikan hari ini. Kalau kami di Bawaslu punya domain lex specialis. Jadi kami punya kelebihan lebih dalam artian khusus dalam kasus pidana pemilu itu tidak ada selain Bawaslu. Kami tergabung dalam Sentra Gakumdu. Ada kepolisian, ada Bawaslu dan ada kejaksaan di situ. Kami punya kantor ada di samping rumahnya Kepala Desa Wirasa di situ. Nanti kalau Pak Brix dengan teman-teman di Suara Gailar mau bermain-main ke sana, silakan untuk mencari data-data kira-kira seperti apa perkembangan penanganan pelanggaran kami. Terus yang kedua, kenapa ini menjadi sebuah momok yang tidak bagus dalam konteks demokrasi kita? Ya, teruslah kita omong skala nasional ya. Saya lebih pada soal 6 kecamatan ini yang turut memberikan kontribusi. Dengan 6 kecamatan ini jangan-jangan kita bisa untuk menjadi grand desainnya untuk Indonesia begitu. Kami punya program, ada 10 program besar waktu itu. Kami punya program Kampung Apu pertama. Kampung Apu itu selain kita punya nenek moyang, istilah kalau kita punya nenek kan kita bilang Apu. Jadi coba teman-teman di sekretariat, ada Ren dan kawan-kawan itu Pak Amos, Pak Hengki, Victor, serta peran-peran dari sekretariat punya inovasi termasuk dari provinsi. Kita coba menggagas ini kira-kira tagline yang menarikin apa untuk itu coba dalam skala lokal begitu. Kita coba gagas dalam konteks Sumba Tengahnya kita, Kampung Apu. Nah, dari situ kami coba untuk datangi masyarakat, Pak. Kami datangi masyarakat di sana. Kami perdana sekali kami datang di Bolboka. Ternyata sampai di sana Pak Hos dan Pak Ketua, mereka tidak tahu sebenarnya dampak politik uang begitu. Dampak politik kalau dia berkusin terutama di pasal di pasal 293 itu, terutama dalam hal Undang-Undang 7 itu larangan politik uang, termasuk juga di pasal 523 khusus di Minggu Tenang ini. Jadi maksud saya dalam kapasitas itu sebenarnya politik uang itu sama dengan kita memupuk generasi kita yang generasi pragmatis dan generasi yang generasi ke depan ini adalah generasi yang materialistik. Walaupun uang itu tetap dibutuhkan gitu. Tapi maksud saya, coba kita berrefleksi sekarang secara skala kecil atau secara kelembagaan dalam konteks lokal begitu. Nanti tiba-tiba misalnya anaknya Pak Fritz King misalnya, dia punya mimpi yang besar untuk membangun ini republik. Dia punya mimpi yang besar untuk membangun ini entitas. Skala kita di Kabupaten Sumba Tengah lah, atau Satya misalnya begitu, atau Bedelia misalnya. Tapi karena virus ini, kalau kita maju kita harus punya uang. Nah ini yang kami coba rumuskan bersama waktu itu untuk bagaimana kita coba untuk cutting. Kita harus perlu mentakan terkait dengan isu itu begitu. Jadi maksud saya teman-teman sekalian dalam kapasitas itu ke depan ini memang kalau kita temukan orang ini dia masuk 4 tahun penjara Pak. 4 tahun penjara terus 48 juta denda. Itu sesuai dengan pasal 532 di Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi terus 100 200 uang dia tetap kena. Tapi kan dalam proses itu Pak Irsan kita nanti tidak sembarang juga untuk langsung adili. Kita ada tahapan-tahapan tertentu begitu. Misalnya setelah ada dugaan itu ada laporan misalnya atau ada temuan langsung dari pengawasan PTPS, PKD yang secara melekat gitu. Itu kami langsung hari itu bahas bertiga, pimpinan bertiga ada Pak Kurib dan Ibu Kurib untuk membahas terkait dengan membahas terkait dengan kasus itu. Kita plenokan dulu, kita turunkan dulu tim investigasi. Tapi kalau dia sudah mengarah pada tataran pidana pilu, kami langsung panggil kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakumdu untuk langsung pembahasan bersama. Setelah kami naikkan bertiga, masuk ke ruang kantor Gakumdu. Dalam hal konteks penegakan hukum pemilu, dalam konteks pidana pemilu. Jadi kalau saya Pak Irsan, orang selalu bilang juga, kemarin kan habis kegiatan di anak-anak muda kreatif di GKSW Bakul,
Iya. Dan ini kami sampaikan beberapa hal dengan Pak Ketua KPU, bahwa politik uang adalah musuh bersama. Kedua, kenapa ini harus menjadi grand desainnya kita? Saya berpikir ke depan itu supaya kita jangan berpikir, kalau Pak Irsan kan selalu bilang falla. Iya. Nah, maksud saya ini, kubu, kita berpikir ke depan dalam konteks yang berkaitan dengan falla. Kalau maju, ya maju sesuai dengan politik gagasan begitu. Iya. Kita mengedepankan politik gagasan sebagai pilar utama untuk seluruh yang punya visi misi untuk membangun kabupaten ini begitu. Itu terlepas dari perspektif ekonomi dan hukum ya, tapi lebih pada soal perspektif ke depan kualitas siapa kita yang mau untuk membangun kabupaten ini. Saya kira seperti itu. Kalau menurut saya begini, politik uang ini sebenarnya dia semacam lingkaran setan Ya, yang selalu hadir dalam setiap kontestasi ke kontestasi. Bukan hanya pemilu saja. Pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, Desa juga ada. kepala desa. Hanya mungkin pemilihan RT kita tidak dengar ya, tapi kalau dari gosip-gosip di luar, saya pikir ya, dia selalu ada dari. Tapi ini dia sama seperti, mohon maaf, seperti kentut yang dicium baunya, tapi tidak bisa diketahui siapa yang kentut, ya siapa yang pelakunya kayak gitu. Nah, orang bahkan suka gosip berbicara tentang wah itu di sana begitu. ada politik Tapi uang. kenyataannya ini tadi tidak ditangkap secara serius. Iya. Terus budaya kita juga ini perlu juga, budaya kita ini kan permisif dengan hal-hal yang seperti begitu. Iya. Misalnya contoh kayak orang mau pulang, saudara kita berkunjung ke rumah mau pulang, bukan sudah kebiasaan untuk ada ini sedikit untuk pakai transport. Iya, kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau dilihat hal-hal yang model begini nih, bisa juga dikonversi di pelaksanaan pemilu. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya orang tidak tahu kita sedang kenal yang dinamakan politik uang atau tidak. Ya. Tapi kalau bagi saya akibat dari semua ini yang perlu kita yang kita perlu dalami, sebenarnya kita sedang menggadaikan yang kita bilang kita ingin memilih pemimpin yang berkualitas. Kalau kita contohlah katakanlah begini, kan kita tahu pemilu ini kan sedang memilih orang-orang penting ini. Ya. Mereka yang ada entah jadi presiden, jadi anggota DPR RI, jadi anggota DPD, DPRD provinsi, DPR ini memegang posisi penting untuk kebijakan banyak orang. Tapi ketika kita menggadaikan diri kita, contoh katakanlah memilih orang tertentu hanya karena dia kasih duit misalnya atau dia kasih uang. Ini sebenarnya kita sedang menggadaikan suara kita, kekritisan kita bahkan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi contohnya kayak gini, kalau orang ada yang dikasih, ya dia tidak bisa protes lagi ketika 5 tahun yang akan datang. Ya orang yang duduk itu yang main politik uang itu pasti bilang, ngapain kamu protes-protes? Dulu kan saya sudah bayar. Jadi ini ya mau tidak mau kita bilang kita lawan, tapi di sisi yang lain kondisi masyarakat kita itu juga sangat permisif sekali dengan yang begini-beginian. Nah, terus kalau kita harus cermati lagi yang lebih jauh, pendidikan terkait dengan hal-hal yang begini, itu kita tidak mulai dari sekolah. Ini tunggu KPU sosialisasi atau Bawaslu sosialisasi baru itu bisa. Kalau sejak dini saja kita sudah mulai hal-hal yang seperti begini, saya yakin ya kita
tahu persis di masa-masa sekarang orang bilang Kabupaten Sumba Tengah ini kabupaten yang miskin. Jadi orang untuk cari duit saya susah, cari uang saya susah. Kayak gitu. Terus sudah dengan iklim yang tidak menentu, kapan orang mau tanam padi, bisa jadi uang-uang ini yang tadi yang kita dengar cium bau kentutnya misalnya, minta maaf. Pada akhirnya dia bisa dikonversi dalam bentuk yang lain juga. Nah, perang terhadap ini harus dilakukan bersama. Kadang ada yang bilang begini, terima uangnya, jangan coblos sendiri. Saya pikir itu juga perspektif yang keliru. Kenapa? Karena sama saja kita menggadaikan harga diri kita dengan menerima hal itu. Kita harus tahu bahwa menerima itu, kalau kita menerima, kita tidak bisa bikin syarat lagi kepada orang yang akan kita pilih. Beda kalau kita memilih dia dengan hati nurani kita, dengan keyakinan kita. Ada syarat yang kita kasih ke dia. Tunggu kau, nanti kau duduk, ya saya tetap bisa, saya tetap bisa protes, ya kayak gitu. Saya bisa menyampaikan aspirasi saya, sekaligus kalau kamu tidak bisa bekerja, saya bisa kritisi kamu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau saja saudara-saudara kita sadar, masyarakat kita sadar, terus terutama kalau sekarang misalnya pemilih muda kita, terutama yang pemula, ini trennya lagi naik. Banyak. Jadi banyak. Jadi kita di angka sekitar 30% itu pemilih pemula. Nah, total DPT-nya. iya. Jadi bayangkan kalau mereka ini yang baru ikut pemilu ditawarkan dengan oke, sebenarnya itu kondisi yang membahagiakan. Tapi bagi saya ini mencekam bagi masa depannya, iya kan? Jadi masa depan langsung suram. Karena apa? Ya siap-siap kau bungkam di 5 tahun yang akan datang. Mungkin lagi betul. Ini kan musim tanam. Iya. Ini saya kira segala macam variasi ini jalan ini. Segala macam metode dia jalan musim tanam. Iya. Ya, tetap sudah. Tapi mereka juga pagi-pagi cuma di rumah orang, uang bensin. Saya kalau jalan ke SPD pagi-pagi, jarang ada orang depan rumah. Iya betul. Oh iya. Saya rasa harus. Tapi gini Pak, kalau Kampung Apu itu terobosan atau memang sudah ada desain roadmap-nya dari pusat? Atau memang barunya begini, Pak mereka? Konteks Kampung Apu ini Apu itu anti politik uang. Anti politik uang. Kita ini kan sebenarnya belum satker ini, supaya Pak Frix ketahui dan pemirsa warga Suara Gailar juga ketahui. Memang dalam konteks ini kami belum satker, Pak. Segala bentuk beda dengan teman-teman Kapu sejak dari 2004 itu. 2004 itu teman-teman sudah satker. Kami waktu itu masih ad hoc lah. Baru sejak 2018 kami itu baru ditetapkan sebagai badan gitu. Jadi sebagai bentuk pergumulan kami, ini memang ada korelasi antara program provinsi terutama dengan kami. Tapi kami coba untuk melihat dari tantangan program ini menarik. Kampung Apu dia punya korelasi dengan bahasa anak kalangnya kita begitu. Apu itu kan nenek. Nah mungkin saja dengan mereka mengingat Apu itu sebagai doktrin dari Bawaslu, turut memberikan edukasi secara sadar bahwa Apu itu adalah bagian dari anti politik uang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Irsan dan teman-teman di pemirsa Suara Gailar, kita coba untuk melihat ini. Kenapa kita bilang bahwa ini tidak begitu menjadi momok yang membahayakan itu. Coba kita perhatikan sekarang dalam kondisi kita. Kampanye hari ini mungkin yang paling banyak melakukan kampanye adalah ada di Dapil 3, Pak, sesuai data kami. Dapil 3 Mamboro. Itu proses kampanye di sana itu terus-menerus hampir setiap hari ada. Urus yang proses pemberitahuan, urus
surat tanda terima pemerintah dalam hal ini STTP yang dikeluarkan oleh kepolisian. Sedangkan Dapil 1 dan Dapil 2 ini hitung dari jari yang melakukan kampanye-kampanye secara tatap muka, pertemuan terbatas, terus rapat umum dalam hal ini kampanye umum. Baru kemarin itu yang kampanye rapat umum ada di sana begitu. Nah, saya coba untuk berefleksi bahwa ini keterkaitan dengan money politik uang begitu. Jangan-jangan waktu yang diberikan oleh penyelenggara dalam hari ini KPU yang dulu 160 lebih hari, sekarang dipres menjadi 75 hari. Ini adalah waktu yang efektif bagi teman-teman untuk mereka coba menampung sesuatu yang kita ingin bersama gitu. Atau dalam konteks itu bisa saja ini kampanye dalam konteks rapat umum, pertemuan terbatas itu sudah begitu efektif lagi. Jadi mau tidak mau door to door, pertemuan keluarga, itu yang saya bilang tadi. Dalam PKPU kita dan Perbawaslu, termasuk di hukum utamanya kita di Undang-Undang 7 tahun 2017, tidak diatur soal pertemuan keluarga. Nah, yang diatur itu adalah, terutama di PKPU 15 itu sebagai dasar utamanya kami untuk mengawasi, itu yang diatur keterkaitan dengan pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, pertemuan rapat umum. Jadi skala yang besar-besar. Skala yang besar. Nah, kita coba konteskan dalam money politik tadi ini. Kenapa? Saya mau itu menjadi hembusan kita semua lah. Termasuk siapapun kita orang muda di Sumba Tengah, termasuk pemirsa di Suara Gailar ini menjadi hembusan bersama begitu. Kita harus perlawan. Saya kasih contoh begini, Pak Fris. Dalam beberapa tahun, misalnya 3 tahun, 4 tahun, kita sudah bangun, kita punya akses sosial. Kita ini kategori orang Sumba ini kan kulturalnya tinggi sekali. Sosialnya, sosial budayanya bagus sekali begitu. Belum lagi kalau bilang kategori intelektual itu, saya bukan omong sombong ya. Kalau ada yang bilang orang Sumba Tengah itu bodoh, saya bilang tidak bodoh. Hanya kita perlu benahi dari perspektif bagaimana kita menyikapi. Kalau Pak mantan A1 selalu bilang begini, kita punya standar yang berbeda dalam hal menyikapi setiap kita punya kebahagiaan gitu. Nah, ini yang harus perlu digaungkan maksud saya Pak Frix. Artinya apa? Setiap orang itu sebenarnya kita bisa dalam kapasitas kita mau membangun ini sesuai dengan karakteristik potensi yang ada di Kabupaten Sumba Tengah ini. Kita tidak bisa juga untuk terima. Coba bayangkan sekarang ini teman-teman rekan-rekan yang sebagai belakang layarnya Suara Gailar ini. Coba kita berpikir hari ini. Hari ini 750 itu berasal sesuai yang teman-teman diskusikan waktu 750. Saya ikuti persis setiap adegan pertemuan ini saya ikuti. Coba kalau kita tanam lombok. Masa kita punya suara yang 4 kilo lombok bisa sesuai dengan harga untuk menentukan kita punya kepemimpinan bangsa ini begitu. Apa misalnya kepentingan kita punya Kabupaten Sumba Tengah. Masa kita semurah itu begitu nah. Ini yang ke depan kita harus perlu hembuskan dan itu menjadi prinsip kami di Bawaslu untuk bagaimana memangkas ini. Kami sudah melakukan pencegahan dan besok ini adalah menjadi menuntun kami untuk melakukan apel siaga patroli minggu tenang. Itu termalam itu teman-teman di KTN itu sudah melakukan patroli pengawasan ke kampung-kampung gitu. Dan semua akan menyebar mulai besok setelah apel habis ibadah. Akan kekas turun ini. APK kami semua sesuai dengan pembagian kurir kami keliling masing-masing kampung. Dan kami akan nginep di sana untuk memastikan ada tidak praktek-praktek kampanye di Minggu Tenang ini begitu. Dan itu menjadi musuh kita bersama. Tidak bagus. Ada posko pengaduan. Posko pengaduan. Kami baru posting tadi. Kebetulan admin saya tadi itu baru posting semua yang berkaitan dengan pelanggaran silakan kontak ke pojok ini pengaduannya kami. Ada di teman-teman di kabupaten, di kantor, termasuk di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Iya. Silakan kalau teman-teman mau lapor kuncinya itu. Itu yang kita bilang. Toh kenapa orang sekarang pernah satu kasus yang pilkada 2018 itu, ini pengacara sekaliber Jakarta lagi Senayan, Pak. Barang buktinya sudah ada, pengacaranya sudah ada, terus pelapor juga sudah ada, saksi-saksi sudah ada. Tiba-tiba setelah kami dapat barang bukti, sudah dapat ini barang bukti. Saksinya kabur, Pak, di tengah jalan adik kakak mereka. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa hari ini undang-undang perlindungan saksi itu
sangat jelas begitu. Dan kami juga bukan tipikal lembaga yang apa istilahnya Irsen Weber begitu. Kami merahsiakan seluruh pelapor yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Jadi kalau misalnya ada temuan dugaan pelanggaran seperti itu, lapor. Kami sampaikan semua posko yang ada di 6 kecamatan itu, silakan melapor teman-teman warga masyarakat Sumba Tengah, terutama pemirsa warga Suara Gailar begitu. Kedewasaan masyarakat sudah. Ya. Tapi kalau KPU ada posko pengaduan bukan manipulasi, ada juga. Kalau itu kalau itu bukan ranah. Sebenarnya begini, kalau di KPU itu kan ada pendidikan pemilih istilahnya atau sosialisasi. Ini yang kita selalu sampaikan kepada baik itu masyarakat pemilih, terutama yang baru pemilih pemula. Ada juga kelompok-kelompok rentan yang kita katakan kaum termarginalkan, mereka yang di tempat-tempat yang agak jauh, yang minim informasi. Sebenarnya hal-hal ini juga disampaikan juga, tapi porsinya itu lebih kepada sosialisasi atau pendidikan pemilih. Kalau ranah penindakan, pencegahan, saya pikir itu ada di ranahnya Bawaslu yang melakukan itu, bukan di kami. Bukan di KPU. Karena secara teknis penyelenggaraan itu tadi yang beliau sampaikan, ya kami fokus menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Iya. Tapi Ketua, kalau tahapan-tahapan begitu, tapi pendistribusian sudah jalan. Belum. Jadi gini, memang betul. Saya akui bahwa di tempat-tempat lain misalnya itu bahkan sudah mulai dari tanggal 9 kemarin. Itu ada yang sudah mulai distribusi logistik. Kita kenapa menentukan jadwal? Kami di KPU Sumba Tengah itu karena wilayahnya masih normal, itu kami menentukan di tanggal 12 nanti untuk pendistribusian logistik. Jadi tanggal 12 ini seluruh logistik yang ada di kabupaten itu digeser langsung ke istilahnya didistribusikan langsung itu sampai ke desa. Jadi tempat transitnya itu di desa. Nanti di desa itu baru dikelola untuk misalnya ada TPS yang jaraknya jauh dari sekretariat PPS misalnya. Itu baru dikelola oleh teman-teman di PPS. Bagaimana yang jauh itu kapan harus didistribusikan ke TPS-nya supaya jangan terlambat logistik ini sampai di TPS. Kita harus akui bahwa kita melaksanakan pemilu di musim atau di bulan yang kita bilang dalam tanda kutip cuacanya saja tidak menentu. Kapan mau hujan, kapan mau panas, kita bahkan tidak tahu kayak gitu. Nah, memang ada yang lalu kami ikut rapat koordinasi bersama-sama juga dengan kepolisian dan TNI, juga ada BMKG. Sebenarnya untuk menjelang hari H pemilu ini cuaca kita tidak terlalu dikatakan ekstrim, tapi memang curah hujan ada kayak gitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau logistik ini dia tidak sampai di tempat TPS, di lokasi di TPS, atau dia rusak di jalan begitu. Tapi percayalah, kalau kali ini saya mau bilang cara pengelolaan logistik KPU itu lebih baik lagi dari 2019. Tentu ada evaluasi 2019 yang kemudian kita gunakan di 2024. Jadi misalnya kotak suara semua itu harus dibungkus dengan plastik lagi, baru dimuat di karton. Jadi karton duplex kedap air namanya. Jadi kalau yang lalu itu kita tidak 2019 itu logistik pemilunya sudah taruh di kotak, kita tidak ada ketentuan kita membungkusnya dengan plastik lagi.
kalau ini semua isinya sudah dibungkus dengan plastik masing-masing isinya, terus kotaknya juga dibungkus dengan kayak gitu. Atas bungkusan. Karena memang ini tadi mencegah apa ya, potensi tadi air kalau hujan kayak gitu. Ya kita tidak tahu, tiba-tiba mungkin hari yang kita tentukan ada saja kendala. Tapi sejauh ini yang kami rencanakan, tadi ini kami baru habis rapat bersama-sama teman-teman PPK, persiapan untuk pendistribusian ini sudah kami bicarakan, sudah kami bicarakan, dan hari Senin ini jam 8 itu seluruh logistik 6 kecamatan ini sudah didistribusikan sampai di desa. Transitnya di desa dulu. Nanti setelah itu baru didistribusikan ke TPS. Nah, supaya jaraknya jangan terlalu jauh lagi. Kalau masih di kecamatan kita masih panjang ya jalan. Tapi kalau sudah di desa, tinggal dihitung jaraknya. Oh, TPS 1 misalnya, desa Pemanu misalnya. Oh, ini jaraknya sekian. Tapi TPS yang misalnya di Tangai di sana, ya dia harus TPS 1. Dia harus butuh waktu berapa jam untuk sampai ke sana. Ini sebenarnya pengelolaannya sudah langsung di teman-teman di desa nanti. Mereka yang paling tahu jarak tempuhnya bagaimana supaya jangan sampai logistik ini lambat sampai di TPS, dan kita lambat lagi mulai di TPS. Itu soal lagi. Kepala desa harus awas itu. Kepala desa. Harus. Ya, kadang kan ada persoalan sedikit. Iya. Tapi masalah ini pengawasan itu ya, Pak Berlia. Itu kita ini kan sudah sering main-main FB itu, medsos. Ya termasuk saya juga sih gak nakal juga lah. Masalah ini perlu like, buah hati. Tapi apa tidak terlalu berlebihan gitu? Kalau cuma like saja terus tiba-tiba ditindakkan, terasa berlebihan itu, Pak. Ya, memang kalau dalam konteks like ya, kita juga tidak itu yang namanya kearifan lokal sebenarnya, Pak. Artinya ada produk bahkan yang dulu itu like saya tidak boleh sebenarnya. Kita tidak perlu menunjukkan kita punya jati diri atau identitas itu sebagai ASN untuk keberpihakan, kan punya dari situ. Nah, saya mau bilang gini Pak Frisky, sebenarnya debat-debat kusir kita di FB itu sebenarnya soal satu poin saja. Menjadi ASN ini kan ini sebuah pilihan kesadaran begitu. Sama dengan Pak Frisky misalnya dulu pernah bercita-cita mau jadi dosen misalnya. Terus bercita-cita untuk mau menjadi caleg misalnya. Banyak sekali kita sekali misalnya jadi banyak sekali. Cita ini hanya jadi caleg. Hanya jadi bukan banyak sekali. Nah, tiba-tiba ini Pak Ketua banting setir di tahun lalu itu, beliau banting setir untuk harus menjadi ASN. Nah, menjadi ASN itu adalah pilihan kesadaran maksud saya. Betul. Nah, pilihan kesadaran ini tidak didorong dari faktor orang lain. Jadi di situ saat mau jadi ASN kan pertama yang harus perlu menjadi persyaratan utama itu adalah tidak boleh bergabung dengan partai politik. Itu jelas, Pak. Syarat utama itu kalau mau menjadi ASN abdi negara tidak jadi anggota partai. Tidak menjadi anggota partai politik. Terus yang mengeluarkan itu yang namanya kalau kami di Bawaslu peraturan lainnya begitu. Ada peraturan KASN, ada peraturan Kemendagri misalnya, ada peraturan misalnya peraturan desa terkaitan dengan aparat desa, ada yang namanya peraturan berkaitan dengan disiplin ASN misalnya. Nah, kami coba elaborasikan itu dan itu disepakati oleh 4 lembaga ini. 4 lembaga ini yang tergabung dalam kesepakatan bersama dalam hal ini untuk menandatangani terkait dengan fakta integritas ini, Bawaslu, Komisi ASN, Kemendagri dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini maksud saya Menpan. Nah, ini maksud saya dalam konteks kalau saya lihat ya di Sumbertiga ya, saya bukan coba untuk mau membatasi ruang hak prerogatif politiknya teman-teman. Kita ini kan makhluk politik memang. Tapi pada saat kita sebagai sebagai ASN, aparat desa, kepala desa, ya kita batasi diri. Kita kan berada di tataran demokrasi yang dibatasi oleh aturan main begitu. Kita punya aturan main begitu. Ini
Pak Fris, yang tentunya kita harus taat itu. Contoh ada beberapa teman saya, teman-teman dekat juga, yang Pak Fris juga mungkin sering sama-sama. Ya, Saya coba untuk untuk sama-sama kita memberikan edukasi pendidikan. Kami edukasi kok. Kami lakukan secara pertemanan, sampaikan, termasuk kawan-kawan kepelis. Ini salah satu contoh kasus begini, Pak Friski. Ada salah satu desa di Kabupaten Sumba Tengah yang lalu itu, dia nakal. Dia coba untuk untuk mau melangkahi terkait dengan peraturan begitu. Nah, dia coba nakal dengan kami, yang meninggal dikasih bangkit kembali. Yang meninggal dikasih bangkit kembali begitu. Artinya suaranya yang meninggal, dia ambil untuk pergi coblos di TPS 1 dan TPS 2. Dia punya dia punya tempat coblosnya dia sebenarnya ada di TPS ini TPS 2. Tapi dia coblos lagi yang dia punya keluarga ini di TPS 1 begitu. Nah, ini maksud saya yang harus perlu kita berikan. Pada akhirnya apa? Pak, mereka tindak itu. Tindak, kita panggil Gakumdu waktu itu bersama kepolisian dan kejaksaan, panggil investigasi teman-teman Bawaslu, cari tahu itu informasi. Kan salah satu rekomendasi itu ada di PTPS dengan PKD, Pak. Kalau sudah ada rekomendasi dari PTPS, ini beliau waktu itu belum ketua dia. Saya juga belum ketua waktu itu. Belum ketua, Bos. Jadi kita ini belum ketua. Jadi kita langsung temukan itu, ada informasi dari pengawas desa dengan pengawas TPS. Langsung kita bilang, Pak Freddy ini ada hasil temuannya teman-teman. Kita langsung sudah kalau memang ini kita sama-sama untuk tindak. Artinya apa yang saya mau bilang? Dalam penegakan hukum pemilu ada batasan-batasan tertentu yang kita tidak perlu langgar begitu. Yaitu masalah manipolitik uang ini yang kita bilang tadi. Sama halnya dengan ini. Jadi kalau misalnya di pasal 523 itu kalau dilarang terutama di momentum Minggu Tenang itu bahwa tidak boleh membagi-bagikan uang, itu penting begitu. Itu penting untuk mereka tidak memaksimalkan ruang-ruang bagi uang ini. Karena berkonsekuensi terhadap denda misalnya 48 juta. Penjara 4 tahun. Siapa yang mau gila di situ? Hanya gara-gara 1 juta, padahal kita masih bisa, kalau istilahnya teman-teman yang pengusaha, pengusaha lokal itu, Lombok itu, tanam 5 pohon Lombok saja kita bisa hasilkan sampai dengan 5-6 juta begitu. Ini kan dari perspektif ekonomi maksud saya. Jadi tidak semurah itulah kita punya pendekatan dalam hal membeli suaranya masyarakat. Jangan juga kita yang mengerti sebagai peserta pemilu kita turut mendorong ini, melihat kemiskinan yang kita punya masyarakat sebagai akomoditi untuk mereka bisa menjadikan sebuah kesempatan untuk menangkap peluang itu. Saya Pak Frisi kalau dapat kali ini kita harus kesama dengan salah satu kepala desa itu untuk teroboskan ke penjara. Itu maksud saya, dan kami tidak kompromi soal itu. Karena itu dalam konteks sama-sama kan kami sudah mengingatkan. Itu yang saya bilang, roh awalnya tadi, awasi, cegah, dan tindak. Kami sudah awasi ulang-ulang, kirim flyer, kirim di grup Bawaslu Parpol, sebagai peserta pemilu, sosialisasi, keliling kampung Apu yang tersebar di Kabupaten Sumba Tengah sebagai ikon percontohan kami sebagai anti politik uang. Tidak mempan juga, ya sudah, tindak. Hanya ada satu waktu itu, ada salah satu anak di bawah umur, dia kan kalau kita kategori sebagai undang-undang perlindungan anak itu tidak masuk dia. Dia masih sekolah, masih sekitar masih parubaya lah begitu. SMP ke SD saya lupa waktu itu persisnya. SMA. Jadi dia waktu itu setelah perumusan itu di Bawaslu dengan kejaksaan dan kepolisian dalam hal ini Gakumdu, termasuk provinsi juga kita diskusikan itu. Pada akhirnya dia ada istilah diversi. Jadi tahanan dalam rumah saja begitu. Rekan-rekan sekalian. Pembinaan. Jadi dia tidak dalam tahanan sel sama seperti ini kepala desa, tapi dia dalam tahanan dalam. Saya istilahnya bisa kasihkan diri masih di bawah umur gitu. Dia juga setelah kita bikin kajian, faktanya dia memang tidak dia didorong oleh orang lain gitu. Makanya kami di Bawaslu tidak semerta-merta langsung percaya begitu. Ada laporan kami tidak semerta-merta ini begini Bawaslu. Kenapa ini tidak? Kami punya tata cara prosedur begitu. Kami kirimkan dulu tim investigasi. Supaya kita kan jangan tipikal orang yang sekedar dengar telinga satu, iya, dengar telinga satu, iya. Tidak kami turunkan tim pencari fakta istilahnya kalau di kasus-kasus di media-media besar lah begitu. Kalau kami istilahnya tim investigasi. Itu yang kita bilang untuk membenarkan sebuah informasi itu kita harus perlu kaji. Memenuhi syarat formil, material, atau apa. Ada unsur pidananya di situ atau apa.
Kalau lihat misalnya tidak pada level yang berat, kita juga orang Ya. Sumba Tengah yang berkeluarga lah. Itu yang namanya kearifan lokal begitu. Tapi itu ditindak masuk sel dia. Masuk sel, kapal dia sama sel. Salah satu dia sama sel. Memang soal. Iya. Tuh. Ini kita sudah mau dekat-dekat nih. Iya. Tapi saya masih tertarik ini. Iya. Ini kan penghitungan suaranya beda nanti apa di istilah, bukan beda tapi istilahnya yang beda. Iya. Apa, Sirekap. si rekap. Wow. Itu si rekap namanya. Dulu kan apa situng. 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 Situng yang heboh itu ya. Ya, Hmm. yang betul menguras waktu kan saya rasa. Tapi si rekap ini dia prosesnya memang cepat ya kalau saya baca-baca. Sebenarnya Dia begini. langsung dari TPS ke server kan. Di apa ini Pak perlu tahu juga. Jadi di undang-undang pemilu yang diatur untuk sistem informasi itu hanya data pemilih. Yang lain itu sistem informasinya hanya alat bantu. Oh, iya. Sama dengan proses nanti untuk transparansi hasil pemilu kita gunakan sistem informasi rekapitulasi. Itu alat bantu untuk hasil pemilu segera diketahui oleh oleh publik, oleh masyarakat, oleh pemilih. Ya. Hasilnya kayak gimana di TPS. Nah, perhitungan atau pemungutan dan perhitungan yang kita katakan yang faktual itu tetap menjadi menjadi hal yang paling penting proses itu. Jadi jangan kita kesampingkan itu, tapi proses yang di ujung tadi yang kita bilang sirekap ini dia jalan. Namun yang patut kita syukuri adalah dengan sistem informasi ini kita lebih cepat tahu hasil pemilunya. Yang kedua, seluruh hasil dari TPS ini bisa segera segera disampaikan. Kenapa kami harus katakan demikian? Sekarang kami sedang melakukan uji coba, ini sampai dengan tanggal 13 nanti, uji coba sirekap untuk seluruh TPS. Jadi baik itu, jadi ada dua modelnya, bisa online, bisa offline. Jadi kalau yang offline itu di tempat-tempat yang sinyalnya jaringan internetnya agak rendah, ada agak buruk kayak gitu. Jadi kalau kita di sini ada sekitar 79 kalau nggak salah titik ya TPS yang rendah sinyalnya. Tapi yang buruk sekali itu ada sekitar 6 ya di angka 16, enggak sampai 30 belasan. Nah, kenapa ini perlu misalnya yang aplikasi yang sifatnya offline? Ini untuk tadi yang saya bilang tadi, substansinya adalah agar hasil pemilu segera segera disampaikan kepada publik. Nah, bagaimana caranya? Jadi nanti setelah seluruh perhitungan ini selesai, perhitungan di TPS itu selesai, ada proses penyalinan yang ukuran A4 dari plano itu disalin, tapi yang kita bilang C hasil plano ini, yang formulir hasil plano ini, itu bisa difoto oleh siapa saja. Sebenarnya bisa. Jadi dia bukan barang keramat juga ini. Jadi masyarakat, saksi, pengawas TPS itu bisa. Tapi ini C hasil yang plano ini, itulah yang basis data untuk disirekap. Jadi C hasil plano ini yang difoto, direkam, terus masuk menjadi bahan yang kita bilang bahan utamanya sirekap itu untuk transparansi hasil. Jadi nanti disesuaikan cocok tidak angkanya di situ. Nanti kalau tidak cocok pas dia warna merah juga di aplikasi, karena jumlahnya harus tepat kayak gitu. Nanti setelah itu misalnya proses offline ya, setelah itu yang offline ini tadi tinggal bergeser di tempat yang ada sinyal, itu bisa langsung masuk di sistemnya. Ya, nanti dari keseluruhan itu masyarakat
pemilih, ya, terutama yang pemirsa Suara Gailar ini, bisa lihat nanti di info pemilu.kpu.go.id. Ya. Jadi untuk hasil baik itu DPRD kabupaten, DPRD provinsi, khusus untuk pemilihannya di Sumba Tengah, kayak gitu. Jadi Untuk presiden, kayak gitu. kita bisa minimalisir kecurangan-kecurangan itu. Ya. Biasanya kan ada anekdot kita Sumba Tengah, kalau motor jatuh di konda berarti suara yang berubah. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau sekarang sudah kayak begitu, motor jatuh mungkin licin. Hujan, iya, jalan baru. jalan baru. Iya, jalan bagus tuh. Iya. Iya, jalan baru. Ini waktu kita sudah mulai menipis ya. Jadi saya berharap beliau berdua ini sampaikan harapan tentang nanti proses penyelenggaraan pemilu seperti apa, harapan kepada dari buah mereka seperti apa, supaya pemilu ini kita bukan demokrasi tapi demokrasi. Betul. Silakan Pak. Iya, baik warga masyarakat Kabupaten Sumba Tengah, Polda Buha, pemirsa Suara Gailar, dalam kapasitas kita di injury time ini kita bilang lah, mendekati masa terakhir pungut hitung, saya berharap untuk peran partisipasi itu menjadi dasar utama kita. Artinya apa yang saya mau sampaikan di sini, semakin banyak yang mengawasi di TPS itu, potensi pelanggaran itu semakin sedikit. Itu yang saya coba untuk mau menyampaikan ke teman-teman. Terus jadikan itu money politik sebagai musuh bersama. Kalau ada misalnya informasi atau ada misalnya yang ditemukan oleh saudara-saudara kita di lapangan, jangan menjadi konsumsi untuk kita diamkan. Datang dan laporkan ke Bawaslu atau sampaikan ke Panwascam kami atau PKD kami yang terdekat di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Yang terakhir sekali, atas nama Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, kami turut mengucapkan terima kasih banyak kepada host dan kru Suara Gailar yang turut mengundang kami hari ini. Ini bentuk dari kepedulian kita terhadap Kabupaten Sumba Tengah. Saya kira ini langkah yang bagus untuk kita terus berelaborasi ke depan untuk sama-sama menghembuskan terkait dengan apa demokrasi kita di Kabupaten Sumba yang kita ingin sama-sama wujudkan begitu. Banyak pemimpin kita, banyak harapan-harapan dari kita punya pendiri kabupaten ini untuk terus kita menghembuskan nit-nit positif kita. Ini salah satu Suara Gailar adalah bagian yang turut membanggakan untuk kami bisa mengapresiasikan dalam bentuk pertemuan-pertemuan seperti ini, Pak Host. Saya kira itu sekali lagi oleh Buha warga Sumba Tengah, salam awas, tetap merdeka sejak dari 45 sampai dengan sekarang menentukan kita punya hak pilih itu. Datang tanggal 14 dan kita sukseskan pemilu 2014. 2024. Beliau silakan. Iya, masyarakat pemilih yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, khususnya pemirsa Suara Gailar, Polda Buha semua, gunakan hak pilihmu dengan baik. Kenali semua peserta pemilu. Jangan mau ditipu, jangan mau dikibuli. Karena satu suaramu itu berarti untuk bukan hanya Sumba Tengah, untuk Sumba Tengah, untuk NTT, untuk untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara ini 5 tahun yang akan datang. Gunakan hak pilihmu dengan baik, ajak semua saudaramu untuk pergi ke TPS. Jangan golput, karena kalau golput, Anda kurang gaul. Yang kedua, kalau Anda golput, Anda sama dengan orang yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk proses 5 tahun yang akan datang. Karena Anda tidak ikut berkontribusi bagi memilih orang-orang penting ini duduk di jabatan-jabatan. Gunakan hak pilihmu lagi, yang saya bilang tadi, di tanggal 14 ini dengan baik. Kalau tanggal 14 ini orang bilang hari kasih sayang,
Mari datang ke TPS di hari kasih pilihan. Kasih pilihanmu dengan baik, biar pemilu ini sukses di kabupaten ini. Terima kasih. Ya, jadi gitulah episode kita kali ini, Pak Roli dari Buha. Memang kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Pertama, gunakan hak pilih dengan baik, jangan golput. Terus lawan politik uang pakai nurani. Ya. Terima kasih dan shalom, selamat malam. Salam.